Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini, detik ini juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, khususnya kesehatan, keimanan, keislaman, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan menjalankan kewajiban-kewajiban kita atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang mana pada hari ini, di hari Senin yang mulia ini, di mana hari lahirnya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Allah utus beliau di muka bumi ini bukan lain dan tidak bukan Allah ingin memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak, atau orang yang dulunya tidak beriman sekarang karena adanya Nabi Muhammad SAW kita bisa memberikan atau kita bisa menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW, walaupun hari ini kita tidak bisa menatap wajah beliau seperti apa, tetapi kecintaan kita kepada beliau tidak akan mengurangi segalanya. Salawat dan salam tentunya tidak kita lupakan kepada Nabi kita yang sangat mulia, Rasulullah SAW. Jamaah yang Allah muliakan, di sini Al-Fakir ingin bercerita sedikit tentang suri tauladan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini Al-Fakir mengangkat judul yaitu suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Allah katakan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Allah katakan seperti itu dalam Al-Qur'an. Itu Allah yang mengatakan bahwasannya suri tauladan atau sikap-sikap kebaikan sudah ada di dalam diri Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Dulu ketika beliau berdakwah di Taif, beliau mendakwai orang-orang kafir yang tidak mengenal Islam, bahkan orang-orang kafir tersebut membenci agama Islam. Sampai-sampai Nabi Allah Muhammad SAW mendakwai mereka dengan cukup waktu yang sangat lama dan tidak segampang kita berdakwah di era sekarang ini. Dulu tidak ada komunikasi, tidak ada media sosial, tetapi Nabi Muhammad SAW berdakwah langsung ke rumah mereka. Jamaah yang Allah muliakan, ketika dulu beliau mendakwai di Taif, beliau dihina, bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sampai dilempari kepala Nabi Muhammad dengan batu kepada orang kafir-kafir tersebut. Namun ingat, Nabi Muhammad tidak pernah ada balasan sedikit pun balas dendam kepada mereka, walaupun mereka telah berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita dicela oleh tetangga kita, harta benda kita dicuri oleh tetangga kita. Apakah kita ingin bersikap seperti Nabi Muhammad? Tentu tidak. Justru kita sangat marah, justru kita sangat emosi. Kita langsung mendiskriminasi orang yang mencuri tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita contoh
akhlak-akhlak yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dulu beliau berdakwah di Taif, ketika beliau mengajak untuk kebaikan, mengajak orang-orang kafir tersebut, Nabi Muhammad cukup sabar. Dan ketika Nabi Muhammad dilempari kepalanya dengan batu oleh orang kafir sehingga berdarah, hingga dilempari dengan kotoran, Nabi Muhammad SAW tetap sabar. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah-rumah mereka dengan membawa makanan untuk mengajak mereka kebaikan. Sungguh luar biasa Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia akhlaknya di muka bumi ini yang Allah ciptakan. Jamaah yang Allah muliakan, ketika waktu itu Nabi Muhammad dilempari batu hingga berdarah, turunlah malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala jika kamu berdoa untuk meminta apapun, bukankah Allah langsung mengabulkan doa-doamu? Ingat nih, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, tidak Jibril. Aku tidak ingin berdoa. Aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak mereka. Nabi Muhammad SAW ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika gunung Taif tersebut, jika Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan kaum-kaum Taif, Allah gampang menghancurkan kaum-kaum Taif tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak segampang itu. Nabi Muhammad penuh dengan perjuangannya, penuh dengan kasih sayangnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW berdakwah, tidak mengenal siapapun ia yang dakwai, beliau langsung memeluk orang-orang yang tidak ia kenal. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, patutnya harus kita contoh dalam diri kita sikap dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Kita harus tanamkan dalam diri kita. Kepada anak-anak kita, kita ajarkan mereka bagaimana sikap-sikap Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara beliau sholat, bagaimana cara beliau berwudu, dan bagaimana cara beliau tidur. Semua keseharian kita sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan mendapatkan ganjaran. Jamaah yang Allah muliakan, ketika kita ingin mencintai seseorang, kita akan dibangkitkan dengan apa yang kita cintai. Ketika Anda mencintai kaum-kaum kafir, ketika Anda mencintai film-film Korea, tetapi kalian akan dibangkitkan dengan apa yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan kasih sayang dan penuh kerinduan terhadap Nabi Muhammad SAW, bayangin nih, kita umat yang paling dirindukan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu menanyakan, wahai Rasulullah, siapakah yang engkau sebut keluargamu? Bukankah kami yang engkau sebut keluargamu? Tidak, wahai sahabat. Kalian sahabatku. Kalian bukan keluargaku. Ingat nih, Rasulullah berkata, aku
merindukan keluargaku, merindukan orang-orang yang aku cintai, yaitu mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka sangat merindukanku sampai sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kalau kita cinta dengan seseorang, kita tidak pernah melihat wajahnya, kita tidak pernah melihat rupanya, bentuk tubuhnya, bagaimana kita bisa mencintai orang tersebut? Tetapi ini terjadi dengan Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang Allah ceritakan banyak di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya Al-Fakir mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon maaf, mohon ampun kepada jamaah sekalian. Mohon Al-Fakir dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.